Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang. Kali ini di edisi Senin 26 Juni 2023. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dari Injil Matius. Kita sudah masuki episode yang ke-32. Dan kali ini kita akan maju, kita membahas tentang berdoa. Dan renungan ini saya beri judul Berdoa dengan kesadaran bahwa Allah adalah yang maha bijak dan sekaligus yang maha kuasa. Apa yang membuat kita berbeda dari doa orang-orang yang tidak beriman? Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk membimbing kita, menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami hari dari waktu ke waktu, dan kami juga boleh belajar firman Tuhan dari hari ke hari. Biarlah Tuhan lewat renungan hari ini kami pun terus menambah tidak hanya wawasan kami, tapi hati kami terus dibentuk menjadi hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang bersikap sebagaimana seharusnya, sepatutnya kami kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah saudara, bagaimana berdoa dengan kesadaran bahwa Allah adalah yang maha bijak dan sekaligus yang maha kuasa? Saudara, apa yang membedakan doa orang-orang Kristen dengan orang-orang yang katakanlah non-Kristen atau tidak percaya kepada Tuhan Allah Tritunggal? Saudara, memang ada banyak kesamaan antara doa agama yang satu dengan agama yang lain. Tetapi perbedaan yang ada justru sifatnya sangat fundamental, sangat penting dan sangat krusial. Saudara, hari ini kita hanya akan melihat dua perbedaan yang sangat mendasar antara doa orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya. Matius 6 ayat 7 dan 8, demikian kata Tuhan kita. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Nah saudara, yang membedakan yang pertama adalah kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang benar. Memang ada kesamaan konsep tentang Allah yang Maha Esa, katakanlah seperti di Indonesia ini. Tetapi detail tentang seperti apakah Allah yang Maha Esa itu jelas berbeda. Mereka yang lain tidak percaya kepada Allah Tritunggal di dalam Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan inilah sebabnya mengapa kita diajarkan Tuhan Yesus untuk berdoa kepada Bapa, bukan kepada dewa atau Allah yang lain. Dan ini adalah hal yang paling besar untuk menjadi Kristen, yaitu diangkat menjadi anak-anak Allah dan memanggilnya Bapa. Ini adalah bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang terindah, mengingat Dia adalah Allah, pencipta alam semesta. Di dalam Yesaya pasal 6, Nabi Yesaya mendapatkan anugerah dari Allah, penglihatan Allah yang duduk di tahtanya, dan bagaimana malaikat berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ketika menyanyikan pujian penyembahan itu, malaikat dalam sikap yang sangat hormat, yang sangat gentar, yang sangat segan kepada Allah. Tetapi kita, manusia yang hina dan berdosa ini, kenapa kita bisa dilayakkan, dipilih Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang seperti itu? Bahkan kita diberikan anugerah untuk bisa memanggil Dia Bapa. Nah saudara, ini adalah hal yang besar, ini adalah hal yang luar biasa. Mungkin orang-orang Kristen bisa dengan mudah memanggil Allah Bapa, tetapi kurang mendalami, kurang memahami, kurang menghayati apa artinya ini, bisa memanggil Allah yang benar sebagai Bapa kita. Kalau yang pertama, kita bisa mengenal Allah yang benar, itu saja adalah suatu perkara yang luar biasa. Apalagi kalau kita bisa memanggil Dia, dilayakkan, dimampukan, diangkat menjadi anak-anaknya, dan memanggil Dia Bapa. Jadi adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita, anak-anaknya. Ini adalah hal fundamental yang pertama. Dan yang kedua adalah karena Dia adalah Allah, Sang Pencipta, Allah yang berdaulat, maka kita tidak berdoa seolah-olah Allah itu sibuk, bodoh, atau keras hatinya,
sehingga kita harus berteriak-teriak atau berulang-ulang panjang lebar, barulah Ia mau mendengar doa kita. Nah, saudara, memang ada perintah di dalam Alkitab bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan itu adalah pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Tetapi itu bukanlah dalam rangka agar kita didengarkan, bukanlah agar doa kita itu dikabulkan, melainkan agar kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita. Dan juga agar kehendak kita diarahkan, ditundukkan kepada kehendak Allah yang maha bijak dan yang maha kuasa tersebut. Tuhan Yesus mengajarkan tadi ya, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Ada alasannya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah berkata seperti ini di dalam pasal 5 ayat 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Jadi Allah adalah Allah. Jangan perlakukan Dia seperti orang yang dungu, yang bodoh, yang harus diberitahu berkali-kali, atau harus berteriak-teriak dengan suara lantang, atau harus panjang lebar, barulah dia mengerti dan menjawabnya. Yesus mengajarkan hal yang justru sebaliknya, karena Dia adalah Allah. Bapamu tahu apa yang kamu perlu sebelum kita meminta kepadanya. Dan Pengkhotbah menekankan hal yang serupa, yaitu janganlah buru-buru berkata-kata, jangan sembrono, karena Allah adalah yang di surga, artinya Dia yang berdaulat, sedangkan kita hanyalah penduduk bumi. Jadi beliau berkata, biarlah perkataanmu sedikit. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa panjang lebar, kita tidak boleh berdoa lama-lama. Tidak, saudara. Justru kalau orang-orang yang dekat dengan Tuhan bisa berdoa berjam-jam. Poinnya adalah kita itu harus berdoa dengan sikap yang hormat. Nah, saudara, saya sebetulnya tidak mau menilai orang lain. Tetapi setidak-tidaknya dua alasan ini membuat saya secara pribadi itu tidak mau kalau berdoa seperti memerintah Allah, baik dari segi nada ataupun isi perkataan saya. Sebab saya pikir Dia adalah Allah. Kadang-kala saat saya mendengarkan doa orang lain, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menghakimi dia. Hanya kadang-kala saya berpikir kalau ada orang yang berdoa dengan cara-cara tertentu, dengan gaya tertentu, saya kadang-kadang berpikir, gimana ya kalau ada seseorang yang berkata kepada saya dengan nada seperti itu. Apalagi membayangkan Allah sebagai yang posisinya bukan hanya lebih tinggi, tapi yang maha tinggi. Dan bukan hanya Dia mengerti, tapi Dia adalah yang maha bijak. Ada perasaan seolah-olah, sekali lagi saya tidak bermaksud menghakimi, biarlah ini urusan masing-masing orang. Tapi saya kadang-kadang berpikir, kok sepertinya cara berdoa seperti ini kurang menghormati Allah. Saya berikan ilustrasi. Bayangkan kalau ada seorang raja, katakanlah Anda adalah penduduk dari sebuah kerajaan, dan ada raja yang terkenal, bijaksana, dia telah memecahkan banyak masalah, dia telah mengalahkan banyak musuh-musuhnya yang hebat, dan dia juga mampu memenangkan hati rakyat dan pejabat-pejabatnya karena kecerdasan dan hikmatnya, sehingga dia disegani baik oleh negara-negara yang seharusnya berkonflik atau menjadi musuh negara yang dia pimpin. Dan dia juga di dalam negeri adalah seorang inovator, merancang pembangunan yang hebat, membuat peraturan yang baik dan adil, sehingga singkatnya dia disegani oleh baik kawan maupun lawan. Lalu sebagai rakyatnya, Anda mempunyai satu persoalan dan ingin memecahkan persoalan itu dengan meminta bantuan nasihat dari raja. Tidakkah Anda akan segan untuk mendesak-desak raja yang seperti tadi? Atau tidakkah Anda segan untuk berulang-ulang menceritakan kasus Anda karena Anda khawatir dia tidak mengerti, dia tidak mendengarkan, dia tidak kunjung mengerti dan menolong Anda? Beranikah Anda berteriak-teriak di hadapan raja yang seperti tadi
hanya demi dia mendengarkan Anda. Nah saudara, kepada raja yang mungkin bodoh, yang mungkin telinganya ada masalah, atau raja yang malas, mungkin permohonan yang berulang-ulang, bahkan dengan nada yang cukup mendesak, itu mungkin diperlukan agar persoalan kita itu segera dia tangani. Tetapi sekali lagi, kepada raja yang bijak, tentu hal seperti itu, sikap yang mendesak-desak seperti itu bukanlah sikap yang hormat, melainkan bisa diartikan semacam penghinaan, bisa diartikan sebagai kurangnya percaya, kurangnya bergantung kepada hikmat sang raja. Nah, saudara, kalau kepada seorang raja di dunia ini saja, atau presiden di dunia ini saja, kita punya sikap yang segan seperti itu, apalagi kepada Tuhan semesta alam. Jadi singkatnya, yang membedakan doa kita dengan yang lain adalah kita berdoa kepada Allah yang benar. Dan karena itu, baiklah kita berdoa dengan sikap hati yang hormat, meskipun dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Itu sebuah anugerah yang besar. Tapi biarlah kita ingat, dia adalah Allah. Kalau kita boleh memanggil dia Bapa, itu sebuah kehormatan yang besar. Tapi bukan berarti kita menjadi kurang ajar kepadanya. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati saudara. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Kita akan melanjutkan kepada topik doa Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati.